Diriwayatkan bahwasanya sababu dzabhi Ibrahimu Ismail alaihi wassalam, sebab-sebab mengapa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ceritanya Nabi Ibrahim ini berkorban annahu qaraba al-fasatin wa thalatha mi'atim baqarah wa mi'atim badanah. Ceritanya Nabi Ibrahim ini kalau berkorban setiap tahunnya itu 1000 kambing. Tiap tahun ini Pak, 300 sapi dan 100 unta. Dan ini korban beneran gitu. Bukan karena beliau pengen nyalon gubernur, bukan. Atau pengen nyalon presiden gitu ya. Biasanya orang kalau udah wah banget itu tendensius biasanya kan. Ada sesuatu, ada udang di balik bakwan. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Makanya korban yang sungguh luar biasa ini, fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik. Takjub, keheran-heranan manusia dan para malaikat dengan korban beliau. Jadi bukan cuma manusia yang bicara wow, yang heran. Semua juga heran, termasuk malaikat dengan korban Nabi Ibrahim. Maka terucap oleh beliau, sebetulnya yang saya korbankan ini laisa bisai'in indi. Ya belum apa-apanya. Bagi saya ini belum apa-apanya, kata Nabi Ibrahim. Tapi saya yakin ini bukan karena sombong beliau ya Pak. Tapi terucap karena beliau ini kan Khalilullah. Beliau kekasih Allah, tidak mungkin mengedepankan hawa nafsu dalam berbicara. Bahkan beliau ini adalah bapak moyangnya para nabi. Jadi semua yang aku korbankan ini belum apa-apanya. Wallahi. Nah, ini ada sumpah nih. Makanya kita ini hati-hati sering bersumpah. Sering ngomong demi Allah. Termasuk kalau kepergok chatting sama istri ya Pak ya. Jangan dikit-dikit ngomong demi Allah kan. Wallahi demi Allah kata Nabi Ibrahim. Laukana li ibnun. Seandainya aku punya anak. Nah ini persoalannya. Punya anak. Seandainya aku diberikan keturunan. Anak pun akan aku sembelih di jalan Allah. Jadi jangankan 1000 kambing. Jangankan 300 sapi dan 100 unta. Jadi iman beliau itu lagi ngejos-ngejosnya itu Pak. Itu bukan dalam rangka takabur, tapi karena semua nabi dipelihara dari sifat takabur. Semua nabi. Enggak mungkin itu. Karena takabur itu kan bikin orang gagal masuk surga kan. Karena berebut pakaian sama Allah. Tapi betul-betul lagi imannya sedang kuat-kuatnya. Sedang membara semangatnya. Nah itu omongan beliau belum punya anak gitu. Lagi belum punya anak ngomong begitu. Jangankan 1000 kambing, jangankan 300 sapi, jangankan 100 unta, anak pun saya sembelih kalau buat berkorban kepada Allah Ta'ala. Ini kata-kata yang spontan keluar, tapi kata-kata itu dicatat sebetulnya. Madha alaihi zaman, zaman terus berlalu, udah lewat zaman. Fanasiya Ibrahimu bihadal qaul, ya Ibrahim saja sudah lupa dengan apa yang dia katakan ini. Usia makin tua, bahkan katanya sudah mencapai umur 80 tahun, beliau belum punya keturunan. Sudah tua berarti kan, 80 tahun belum punya keturunan. Maka beliau ikhtiar minta keturunan kepada Allah. Kata Allah, sunat dulu. Nah, sejarahnya kan Nabi Ibrahim diperintahkan sunat itu Pak. Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanah. Nyunat dirinya sendiri. Nabi Ibrahim itu berarti tidak disunat oleh mantri. Enggak pakai tabib dan dokter, tapi nyunat dirinya sendiri. Ketika itu usia beliau sudah 80 tahun.
Subhanallah. Kayak mana nyunatnya itu ya. Bil qaddum, dan sunatnya pakai kampak. Mungkin kampak Wiro Sableng 212 itu ya. Setelah saya sunat, belum punya keturunan juga. Doa lagi, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, berikan kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang solih. Baru kemudian diijabah. Setelah apa? Setelah beliau menikahi istri kedua. Makanya kata Sarah, bang, lama kita nggak punya anak, abang kawin saja lagi. Subhanallah. Nabi Ibrahim itu langsung terharu, Pak. Istrinya nyuruh kawin lagi. Bapak-bapak pernah nggak disuruh istri kawin lagi? Boleh papa kawin lagi, tapi langkahi dulu mayatku. Ancamannya itu luar biasa. Oke, kata Nabi Ibrahim, saya akan cari istri. Kata Sarah, nggak usah, biar saya yang mencarikan. Subhanallah. Sudah nyuruh kawin lagi, Pak. Istrinya nggak usah repot melamar sendiri. Biar Sarah yang melamarkan. Baik, kata Ibrahim, kapan kita naldor melihat calon istri itu? Begitu naldor, Pak, ternyata Siti Hajar. Namanya saja Hajar ya. Batu hitam. Jadi yang putih giginya aja. Kata Ibrahim, mungkin bahasa kita nih, ini bahasa saya. Kata beliau, yang kayak ginian lokasi sama gua. Kata si Sarah, sengaja saya cari yang begini, biar saya nggak kalah saingan, katanya. Subhanallah. Tapi karena pilihan istri tercinta, maka menikah. Nah, itu cikal bakal kan. Dari Hajar punya anak, dari Sarah juga punya anak. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak yang sangat dibanggakan, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami kabarkan berita gembira kepadanya, lahir seorang anak yang halim. Halim itu adalah puncak golongan orang yang sabar. Makanya kadal halim ayyakunan nabiyan. Kadang-kadang al-halim itu seakan-akan mereka mencapai puncak kehormatan kenabian. Orang yang benar-benar sabar. Karena kunci dari hidup ini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Apa itu halim itu? Memalakan nafsahu ingdal ghadab. Yang mampu mengendalikan emosinya saat dia sedang marah. Orang yang halim. Makanya kita ini kalau masih spontanitas ngomong ketus gitu ya. Kalau tersinggung dikit ngambek marah. Ini dikit main klakson misalnya ya Pak ya. Masih gampang terpicu emosi. Belum sabar kita ini. Belum halim. Pecinya aja yang udah putih kan gitu ya. Bajunya aja udah sorbanan. Tapi masih spontanitas emosi. Karena halim itu puncak dari kesabaran. Makanya orang yang halim itu seakan-akan gitu. Makomnya itu mengarah kepada makom kenabian. Ya, salah satu sifat nubuah adalah diberikan kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Maka kemudian ketika Nabi Ismail sudah sampai besar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, disebutkan dalam riwayat ma'ahu sa'ya itu sudah kemana-mana ikut Nabi Ibrahim. Usaha ikut, perjalanan ikut. Disebutkan dalam riwayat umur beliau itu 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan lebih. Ya sekira-kira begitulah. Ketika sudah sampai besar, maka Allah memerintahkan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim. Dan kedatangan ini lewat mimpi. Ya Ibrahim, ufi bin nadrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Nabi Ibrahim jawab, nadar apaan? Kata malaikat, dulu engkau pernah berkata, seandainya aku punya anak-anak pun akan aku sembelih di jalan Allah. Sekarang Allah tagih, sembelih anakmu. Falamma asbaha, bangun subuh. Jadi, subuh ini sudah sejak zaman dahulu Pak. Jangan dikira cuman kita aja punya subuh ya. Semua nabi ya bangun subuh semua. Bangun subuh, beliau pikir-pikir. Ya tarawwiyu, mikir-mikir. Mimpi semalam itu
ahwa minallah am minasyaiton. Mimpi semalam itu benar dari Allah atau cuman godaan setan saja. Lama sehari mikir, dari subuh sampai ke malam mikir. Maka falidha summiya yaumut tarwiyah. Dinamailah hari itu dengan hari tarwiyah. Hari pikir-pikir. Kalau pakai kalender kita tanggal 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim mikir-mikir itu. Kalau sekarang disunahkan puasa, sunnah puasanya itu 1 dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, 2 tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, 3 tanggal 9 Dzulhijjahnya saja. Nabi ditanya tentang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, maka kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk berpuasa. Allahumma amin, amin rabbal alamin. Walaupun saya ingin sampaikan Pak, puasa tarwiyah maupun Arafah itu berdasarkan kalender. Saya perlu penegasan ini karena boleh jadi jadwal wukuf itu maju, tak sesuai kalender. Karena kalau wukuf jatuh pada hari Sabtu, kerajaan Saudi ngambil haji akbar, maka wukuf dimajukan di hari Jumat. Maka kalau wukufnya Jumat, ya tahallulnya kan besoknya Sabtu. Jadi Idul Adhanya besoknya Sabtu. Jadi kawasan Saudi, maka dia akan berlebaran lebih cepat karena wukufnya pun lebih cepat. Tapi negara di luar Saudi tetap wukuf sesuai dengan tanggal, berlebaran sesuai dengan tanggal. Cuman orang Indonesia ini paling ngeyel Pak, paling ngeyel. Ngapa disebut ngeyel? Selalu ingin beda sama pemerintah lebarannya. Padahal sebetulnya lebaran itu wajib bareng pemerintah. Kalau negara di kawasan Saudi, Idul Adhanya sesuai dengan pasca wukuf. Tapi kalau lebaran orang yang di negeri selain Saudi, berdasarkan kalender di negara mereka masing-masing. Begitupun terkait dengan Idul Fitri. Setiap bulan ada matlaknya. Posisi bulan terhadap bumi dan matahari di Saudi lebih tua daripada matlak yang ada di Indonesia. Maka ulama dulu sepakat, lebaran itu dan puasa berdasarkan matlak masing-masing. Tapi orang Indonesia itu masih ngeyel, pengen beda lebaran sama pemerintah. Jangan sampai diselingan ya. Baik, yang berikutnya saya kembalikan lagi. Tsumma ra'a fi lailatit tsaniyah, mimpi lagi Nabi Ibrahim di malam yang kedua. Karena mimpi yang pertama masih disimpulkan beliau, setan paling, nggak mungkin lah Allah memerintahkan saya nyembelih anak. Paling itu cuman bisikan setan. Mimpi lagi pada malam yang kedua. Falamma asbaha, bangun subuhnya, baru Nabi Ibrahim dapat pernyataan, dapat keterangan, arafa annahu minallah, sadar mimpi semalam itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka dinamailah hari itu dengan hari Arafah. Jadi banyak momentum di hari Arafah itu. Peristiwa bertemunya Adam dan Hawa setelah diusir dari surga. Juga di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan mereka bertemu lalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, tempat pertemuan itu yang dibangun Tugu Jabal Rahmah itu ya. Yaitu bertemu di Padang Arafah. Begitu ketemu di Padang Arafah, riwayatnya beliau berdua enggak pelukan Pak, tapi sujud. Kalau film India, sepasang kekasih lama tak berjumpa langsung pelukan itu. Cuman karena ini Nabi, maka sujud. Bertaubat kepada Allah. Makanya wukuf itu artinya tempat perhentian. Berhenti dari semua maksiat di masa lalu. Karena memang kita ini kodratnya berbuat dosa. Karena kita, bapak kita Adam, ibu kita Hawa. Dua-duanya berbuat dosa. Dan dua-duanya diusir dari surga gara-gara berbuat dosa. Makanya kalau manusia berbuat dosa, udah takdirnya. Kodratnya jadi manusia, berbuat dosa. Kalau nggak dosa, malaikat namanya. Cuman bedanya, taubat diterima. Makanya Adam dan iblis itu sama. Sama-sama pernah tinggal di surga. Sama-sama berasal dari surga.
sama-sama diusir dari surga, dan sama-sama diusir dari surga gara-gara berbuat dosa. Tapi bedanya cuma satu. Adam balik ke surga, iblis melenceng ke neraka. Itu saja bedanya. Makanya kita ini kodratnya kita berbuat dosa, tapi kalau ngikut kepada bapak moyang kita, mudah-mudahan kita semua kembalinya ke surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tsumma ra'a fi lailatis tsalitsah. Jadi mimpi kedua itu belum dieksekusi oleh Nabi Ibrahim. Maka mimpi lagi pada malam yang ketiga. Maka fahamma bin nahrih, bangun subuh, mantep Ibrahim. Ini udah 3 kali perintah Allah, nggak bisa saya tunda. Hari ini akan saya eksekusi anak saya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subuh-subuh itu udah kemas-kemas. Kata Ibrahim kepada Siti Hajar, pakaikan Ismail baju bagus. Buat apa? Kata Hajar. Saya mau ngajak dia jalan-jalan. Sekaligus mampir ke tempat teman-teman saya. Kalau bajunya jelek kan gak enak. Tapi ngapa bawa senjata banyak? Betul. Ya ini buat berburu dulu kata Nabi Ibrahim. Habis berburu baru bertandang nantinya ke tempat teman. Ya nurut saja istri pak. Pakaikan baju bagus. Perlengkapan dibawakan. Nggak ngasih tahu kalau mau dieksekusi. Kalau mau disembelih. Takut ibunya nggak ngebolehin. Maka dibawalah ke lembah Mina. Makanya kalau kita haji habis wukuf di padang Arafah, emang napak tilas Ibrahim sama dari mulai napak tilas Nabi Adam alaihissalam sampai kepada bapak moyang kita. Bapak para nabi, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari habis kita wukuf, kemudian mabit sebentar di Muzdalifah sampai di Mina, kemudian kita langsung lempar jumrah Aqabah. Selesai lempar jumrah Aqabah langsung tahallul. Yang urutannya sedemikian rupa. Walaupun ada jamaah haji belaga ya Pak. Kan begini nih, kita itu kalau pertama sampai di Mina itu bagusnya kan langsung lempar jumrah Aqabah. Baru hari-hari berikutnya disunahkan ba'da zuhur. Cuman ada jamaah itu kan kebalik. Dia kalau mau langsung lempar jumrah kecapean karena nggak tidur di Muzdalifah itu. Jadi nggak bisa tidur juga. Jadi tak ngantuk betul, minta izin tidur dulu. Jamaah saya ini ngantuk semua, lemas, dan tak tidurin dulu. Ba'da zuhur kata saya kita lempar jumrah Aqabah. Ada jamaah nggak mau ikut rombongan, tak lempar sendiri katanya. Oh ya berangkat. Begitu pulang senyum-senyum dia. Ngapa Ji kata saya? Woi enak lemparnya, sepi kata dia. Kata orang rame, ini sepi. Enggak kata saya, yang dilempar yang mana? Ya itu yang pertama itu. Itu bukan jumratul Aqabah kata saya, itu jumratul ula. Besok kita ngelemparnya itu. Wih pantasan sepi kata dia. Kata saya berangkat lagi nanti. Udah tahallul belum? Untung belum Pak. Subhanallah. Jadi salah ngelemparnya dia. Dia lempar tiang pertama kan jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul Aqabah. Yang ketiga dulu yang kita lempar. Besok baru tiga-tiganya. Kita tahallul. Nah setelah itu berkorban. Makanya ada keterangan idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian semua melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudhi, dan salah seorang di antara kalian hendak berkorban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah dia mencegah dirinya agar tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya. Sebetulnya hadis itu konteksnya bukan terhadap kita yang di sini, Pak. Buat orang yang sedang haji sebetulnya. Makanya ulama fikih mengatakan hadis itu lebih tepatnya buat orang yang haji sekaligus tahallul nanti dia. Ya orang yang mau berkorban, dia disunahkan tidak memotong kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah. Tapi yang sedang haji nanti akan bersamaan dengan tahallulnya gitu. Buat kita yang di sini ya panjanglah kukunya itu. Kotornya potong saja, nggak ngaruh ini kok. Itu pun tingkatannya pada kemakruhan gitu. Makanya nanti tunggu aja mau tanggal 1 Zulhijjah itu nyebar itu di WhatsApp itu. Nggak boleh motong kuku, motong rambut. Tapi kadang-kadang orang awam kan nyiapinnya berlebihan banget kan. Padahal motong juga kan makruh hukumnya. Kalau saya selalu suruh saya potong karena
Motong kuku kan sunnah hukumnya, bersih, apalagi hari Jum'ah kan begitu. Tapi terkait dengan ini memang hadis itu terkait dengan orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Karena konteksnya ibadah haji itu sebetulnya. Orang yang sedang haji sekaligus ingin berkorban, maka hendaklah dia mencegah dirinya akan itu. Bagi yang kita nggak haji ya nggak apa-apa lah, bebas-bebas saja. Jadi balik lagi dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ke lembah Mina. Sampai di lembah Mina, Ibrahim kemudian ngomong kepada anaknya, ya bunayya. Udah serba bingung ngomongnya nih Pak. Mau ngomong apa? Kata Ismail, inni ara fil manam. Ayah ini ngelihat dalam mimpi, nak, anni atbahuka fangdur madza tara. Sesungguhnya ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Walaupun bahasa Quran itu begini Pak, anni atbahuka, sesungguhnya aku nyembelih kamu. Jadi bukan diperintahkan Allah kalimatnya, mungkin dijelaskan itu, mungkin dipersingkat bahasanya ya. Jawami'ul kalim ya, kalimat yang dipersingkat itu namanya, kalimat yang dipadatkan. Karena semua nabi itu diberikan mukjizat punya kalimat yang padat. Kalau nabi kita tuh ceramah nggak perlu panjang-panjang, tapi mengena. Kalau kita ini perlu uraian kan. Kadang-kadang saking panjang uraian, muter-muter kita menjelaskannya itu. Kalau nabi itu diberi kemampuan sedemikian rupa. Ayah diperintahkan nyembelih kamu, kalau bahasa kitanya begitulah. Dan ini perintah Allah. Fangdur madza tara. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Wah, ini udah kemeringet Pak, udah kemeringet tegang bukan main. Karena ini bagaimana respon anaknya kan? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abat, wahai bapak, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan ragu, jangan khawatir. Karena ngeliat bapaknya udah gemeteran, jangan khawatir. Nggak apa-apa kehilangan saya sekarang, nggak apa-apa saya mati sekarang. Nanti bapak juga bakal punya anak lagi. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan kita pisah sekarang, kita tidak bisa bersama sekarang. Suatu hari nanti di akhirat, nggak di dunia, kita kan ketemu lagi. Dan saya akan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Artinya anak-anak yang utama di akhirat nantinya. Nangis Nabi Ibrahim. Apa respon beliau? Ni'mal auna anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baiknya penolongku engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Makanya kita ini Pak, didik anak itu biar bisa nolong kita buat taat sama Allah sebetulnya. Ya kalau dunia ini nggak ada selesainya, didik anak biar sukses urusan dunianya, ya di atas orang sukses masih ada orang sukses. Lihat berita-berita di televisi, media online Pak, ada pesohor kaya raya ketangkap pakai narkoba laki bini, kurang duit? Enggak berseri lagi duitnya Pak. Kurang terkenal? Enggak juga, sudah sangat terkenal. Kurang apa coba ya? Bayangin aja tuh, kerannya aja miliaran harganya, keran airnya gitu ya. Bathtubnya aja miliaran kan harganya. Rumah super mewah, segala dia punya ada. Perusahaan banyak. Begitu ditanya mengapa dia pakai narkoba, hidup ini terlalu banyak tekanan, kata dia. Nah, saya pikir orang-orang di jalan saja yang tertekan ya Pak. Ternyata orang kaya juga banyak tekanan. Di situ kita ngambil pelajaran. Dunia ini nggak ada selesainya. Kalau kompetisi urusan dunia ini tidak ada selesainya. Makanya jangan didik anak kita biar cinta dunia, jangan. Nyesel nanti. Kalau kata Pak B.J. Habibie, andaikan waktu bisa diputar ulang, enggak semua anak saya yang saya kuliahkan ke luar negeri, kata dia. Harus ada yang masuk pondok pesantren, kata dia. Andai waktu bisa diulang, kalau kata Pak B.J. Habibie. Bahkan Pak Sahrudin ZP ya Pak, jenderal sekaligus mantan gubernur. Belum lama saya
ketemu beliau, andai waktu bisa diulang, kata beliau, saya nggak maulah masuk polisi katanya, nggak mau jadi gubernur katanya. Saya ngayal andai saya kecil dulu bisa milih masuk pesantren saja kata dia. Terus sekarang saya jadi kiai kata dia dan punya pondok, itu lebih membanggakan bagi saya. Andai bisa diulang kata dia. Subhanallah. Banyak orang tua juga begitu, Pak. Kalau kata Akri Patrio, karena ada 3 pelawak, Parto, Eko, sama Akri. Parto sukses terus menjadi pelawak, Eko jadi politisi, politikus ya Pak. Kemudian Akri jadi ustadz dia sekarang, penceramah. Ada ucapan Akri itu begini, anak itu jangan dipinterin semua kata dia. Ada yang digoblokin satu aja. Karena kalau pinter semua, yang pinter-pinter itu nggak ngurus orang tua. Karena yang pinter itu punya karir tinggi-tinggi, sibuk bukan main. Nah kalau yang goblok, satu katanya goblokin, masukin pondok pesantren. Nggak kentang pinter mimpin tahlil sama yasin nanti dia itu. Nah itulah yang ngurus orang tua. Artinya logika, dia bikin logika yang sederhana. Sebetulnya yang kita butuhkan tuh anak yang bisa nolong orang tua. Pada intinya ke sana. Kalau urusan dunia ini nggak ada selesainya lah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dijejalkan dalam kubur. Apalagi bapak-bapak tinggal di Pila Citra ini. Waduh, kalau mau saingan dunia nggak kelar-kelar Pak. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Jangankan di Pila Citra, di kampung saya juga begitu. Satu beli kulkas, beli semua kulkas. Subhanallah. Satu beli dispenser, beli semua dispenser. Nggak kelar-kelar. Dunia ini beginilah adanya. Makanya hidup yang paling enak itu adalah puas. Makanya di Quran kan jelas, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Loncat beberapa ayat berikutnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis. Itu gandengan itu. Makanya orang kalau terlalu banyak tertawa pasti nangis ujungnya, percayalah. Makanya orang-orang yang study tour itu kan Pak, banyak kecelakaan. Karena terlalu tawa, terlalu senang di situ. Makanya hidup jangan terlalu senang, ujungnya nangis nanti. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah menciptakan hidup, mati dan hidup. Itu gandengan. Tapi mati dulu baru hidup. Karena pangkal kehidupan adalah kematian. Akhir kehidupan adalah kehidupan itu sendiri. Dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Tapi di ayat 48 Allah sebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah ciptakan kaya dan cukup. Gandengan kaya itu bukan miskin, gandengannya cukup. Karena masalah hidup manusia itu bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Ya, mudah-mudahan kita punya anak yang nolong kita semua. Allahumma amin. Habis itu kata Ismail, ayah, sekarang sembelih saya. Tapi saya punya permintaan. Apa permintaanmu nak? Kata Nabi Ibrahim. 1, tajamkan pedangmu. Biar nggak terlalu lama menggorok leher. 2, ikat tangan dan kakiku agar aku tidak meronta. 4, tutup wajahku agar pas ngegorok ayah nggak kasihan. Ya gawat juga, ngegorok baru separuh nggak jadi Pak ya. Tanggung amat mati, enggak sengsara iya itu. Makanya hati-hati tukang ngegorok itu harus tajam banget. Jangan tanggung ngegorok leher hewan kurban itu. Yang keempat, tutup wajahku. Apa namanya yang keempat? Jangan sampai ada anak kecil bermain ke rumah. Nanti ayah akan kasihan. Apa namanya? Teringat aku dan sedih. Jadi hilang keikhlasan sementara waktu. Dan yang kelima, baju yang bagus ini lepas saja. Jangan kena darah. Bawa pulang ke rumah, kasih ke Bunda Hajar sebagai kenang-kenangan. Dia punya anak Ismail yang berkorban di jalan Allah. Baik, kata Nabi Ibrahim, falamma aslama tallahu lil jabin. Keduanya berserah diri, berpasrah diri, dan dibaringkanlah Nabi Ismail di tempat penjagalan. Udah diikat semua tadi, ditutup wajahnya, dibaringkan Nabi Ismail.
Nabi Ibrahim kemudian mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Karena Nabi Ibrahim mengucapnya begitu, Pak. Kalau kita wa ana minal muslimin, karena kita bukan awal, kita ini termasuk orang Islam, tapi bukan orang yang pertama kali Islam. Maka bismillahi wallahu akbar digorok sembelihan pertama, pedangnya mental. Kata Nabi Ibrahim, enggak mempan. Ayah, kata Ismail. Mungkin ayah menilai ayah enggak ikhlas. Lepas ikatan tangan dan kakiku. Lepas ikatan tangan dan kaki, buka tutup wajah, digorok lagi, Pak, mental lagi. Kata Ismail, apa itu enggak tajam pedangnya? Tajam, kata Ibrahim. Tes di batu. Batu saja belah. Saking tajam dan kuatnya pedang ini. Digorok yang ketiga, mental lagi. Nangis Nabi Ibrahim bersujud. Ya Allah, apakah engkau tidak menerima pengorbanan kami? Kata Allah, Jibril, turun-turun. Konfirmasi Ibrahim, korbannya sudah diterima. Turun malaikat Jibril. Malaikat yang lain di langit itu, Pak, ngomong, ya Allah, sambil menangis malaikat, izinkan kami menyertai Jibril. Kami ingin bertemu dengan Ibrahim dan Ismail. Diizinkan oleh Allah turun ke bumi. Turun ke bumi di Mina. Begitu sampai di sana, Jibril mengabarkan korban sudah diterima. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ismail ditukar dengan seekor sembelihan yang besar. Maka saking takjubnya Nabi Ibrahim ini dengan korban Nabi Ibrahim, saking takjubnya Jibril dengan korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Jibril langsung mengucapkan takbir. Takbir saking herannya, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali takbir ini. Nah, Nabi Ibrahim mendengar Jibril bertakbir langsung merespon, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Nabi Ismail bangun dari tempat berbaring penjagalannya, lalu menyempurnakannya. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini baru dikopi oleh semua malaikat. Diambil kalimat ini, ditakbirkan bersama saat itu juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oh, semua alam semesta bertakbir. Maka cikal bakal takbiran itu adalah takbirnya malaikat Jibril, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam, yang kemudian disyariatkan menjadi takbir Idul Adha sekaligus menjadi takbir Idul Fitri. Itulah hakikat sebuah pengorbanan. Baik, sampai di sini kita buka dulu tanya jawab. Saya persilakan. Enggak ada.